Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastano Musidam Sekaring Bawono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap tempat saya tidak pernah melonggarkan waktu, sedikit pun masih ada waktu yang saya ingin sampaikan kepada semua pemirsa Cahaya Batin bahwa beberapa hari ini sudah peristiwa-peristiwa yang bermunculan dalam peristiwa politik, peristiwa kenegaraan, peristiwa kebudayaan, luar biasa. Apalagi ini menjelang bulan Suro, sudah masuk kemarin itu menjelang Idul Adha, kemarin juga sudah hari peringatan lahirnya Pancasila, lalu beberapa peringatan-peringatan hari-hari kebudayaan, dan ini menurut saya sudah penting kiranya menjadi sebuah momentum bagi kita untuk mengenali kenapa dalam setiap bulan dan setiap hari ada peristiwa-peristiwa hari-hari penting dalam kenegaraan dan kebangsaan. Saya kan hari ini ingin membahas tentang nilai-nilai Jawa yang ternyata banyak orang belum banyak mengerti tentang apa makna dari peristiwa-peristiwa tersebut. Tadi pagi saya melihat Presiden Prabowo Subianto mengatakan Pancasila jangan hanya jadi slogan. Bagaimana Pancasila menjadi mantra, menjadi doa. Menarik ketika dikatakan bahwa Pancasila menjadi doa, jadi berarti ada mantra, ada ucapan yang dijadikan dasar berkeyakinan masyarakat kita. Pancasila ini adalah pondasi sebenarnya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan dan kesejahteraan ini sebenarnya pondasi dasar. Bagaimana kita meletakkan Tuhan itu berada di mana? Kalau menjadi mantra, berarti betul-betul Pancasila menjadi bagian dari kedalaman batin kita. Benarkah kita itu berketuhanan yang Maha Esa? Kenapa kita ketika sudah punya dasar berketuhanan yang Maha Esa, kita berbeda keyakinan, kita masih bertengkar. Dan akhirnya pertengkaran itu dibaca oleh orang lain. Sehingga yang terjadi bahwa peristiwa perbedaan cara pandang berkeyakinan dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengadu domba bangsa kita, bangsa Timur, bangsa Nusantara. Nah, marilah kita menyadari bahwa kita dulu itu diciptakan tidak untuk bersilang sengkarut, tapi bersatu padu, menjadi manusia yang bijaksana. Tapi terakhir-terakhir, sekarang kita lebih suka menjadi bangsa yang bertengkar, bangsa yang lebih mengumandangkan egoisme, bangsa yang mengumandangkan bagaimana kita itu menjadi ego. Dan bahkan diperingatkan tadi dalam pidato saya mendengar bahwa kerusakan negara kita itu menurut Presiden ternyata ada di elit politik kita, bukan di rakyat. Apakah memang Presiden karena kumpul dengan para wakil rakyat, mandatori dari masyarakat, mandatori rakyat, perwakilan dari partai politik. Tapi saya pikir memang kualifikasi dan kerusakan itu di tatanan mereka. Yang korupsi tidak pernah, rakyat kok bisa korupsi. Yang melakukan korupsi, yang menjual narkoba dan melakukan apapun, hampir semuanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di elit politik. Mengambil, mengkorupsi minyak, BBM, bahan-bahan mineral di negeri kita, hampir semua dilakukan oleh elit politik. Nah, apakah bisa Pancasila sebagai mantra bagi elit-elit politik? Sayang dong, ketika
seorang elit politik hanya bersumpah dengan atas nama agama dan keyakinan, tapi tidak bersumpah di atas nilai-nilai dasar Pancasila. Jika memang dia merasa tidak mampu, maka mundur. Dan dia harus mengembalikan dari hasil jarahan uang kekayaan yang diambil dari negara dan dari bangsa ini. Kita mengamanatkan baik itu kepada wali kota, bupati, gubernur, menteri yang korupsi, maka sudah selayaknya Anda menyadari bahwa Anda telah mengambil sebagian besar, mengambil keuntungan sebagian besar dari rakyat. Dan saya melihat bahwa ketika lahirnya Pancasila, Pancasila ini dari ponco, berarti limo, silo iku sifat, lo iku lilau marang, apa yang menjadi ketetapan Tuhan dan ketetapan bangsa ini. Dikatakan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Bagaimana Tuhan menjadi bagian dari rakyat, rakyat menjadi bagian dari Tuhan. Saya hanya menyampaikan pada hari ini tentang aksara mo, mantra itu sendiri, madepo atimu marang roso, lantaat marang Tuhanmu. Maka sebenarnya dasar dari Pancasila ini adalah dikembalikan kepada filsafat kita sendiri sebagai bangsa. Semoga ini bermanfaat dan yakinlah elit politik, pembesar-pembesar negeri ini bisa disampaikan, diingatkan bahwa kalianlah yang telah merusak dan menghancurkan tatanan Nusantara karena korupsi ada di tangan kalian. Nepotisme ada di tangan kalian. Kolusi ada di tangan kalian. Perampokan, penjarahan ada di tangan kalian. Jika Anda sadar, maka segera kalian itu mengundurkan diri dan minta ampun kepada rakyat sebelum terjadi tribunal people atau pengadilan rakyat kembali. Peristiwa 30 tahunan akan ada pengadilan rakyat untuk para petinggi negeri ini. Terima kasih. Rahayu Sakum Tumati.